berkarya bersama, bercerita karya. Tunjukkanlah karyamu di ekonomi kreatif, jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah, ku pasti akan bisa. Oh, ekonomi kreatif ya. Yeay, Kay Gusti, thank you sudah membuka acara kita dengan penampilan yang luar biasa ya. Kay Gusti masih bersama kita sampai dengan akhir acara nanti. Kori sapa dulu ya pemirsa yang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar sore hari ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Ekonomi Kreatif kembali hadir menyapa sore hari Anda. Kali ini bersama Kori di sini dan kita akan membahas luar biasa sekali. Pokoknya sore hari ini kita akan membahas tentang dunia showbiz ya. Siapa yang tidak mengetahui tentang dunia showbiz ini yang luar biasa, semakin berkembang ya pemirsa ya, seiring dengan terbukanya ruang dari baik itu pemerintah ataupun dan lain sebagainya untuk talenta-talenta baru yang berbakat. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang showbiz secara umum mungkin sudah biasa ya pemirsa ya. Kali ini kita akan membahas tentang geliat industri hiburan showbiz anak loh. Wah, ini berkaitan juga dengan Hari Anak Nasional kemarin ya, yang jatuh pada 23 Juli 2022 kemarin. Kita akan bahas ini dengan narasumber yang luar biasa yang tentunya expert di bidang anak ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Ririn Prabuati ya. Beliau ini waduh, siapa yang nggak kenal dengan Kak Ririn ini? Kalau di Kota Medan ya geliatnya tentang seniman-seniman anak, beliau inilah ahlinya ya. Kak Ririn apa kabar? Hai Kori, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya, Sehat, semangat ceria selalu ya. selalu. Terima kasih ya Kak Ririn sudah hadir bersama kita di sini. Dan narasumber kita yang kedua ada adik cantik ya pemirsa ya, Audrey Sebayang. Ini influencer anak. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Audrey karena memang kegiatan-kegiatan positif Audrey ini sangat menginfluence anak-anak yang ada di Kota Medan. Audrey sehat? Alhamdulillah sehat Kak Kori. Wah, terima kasih telah hadir. Ini baru pulang dari Amerika nih, dengar-dengar ya. Kita nanti tanya-tanya ngapain sih Audrey ke Amerika, healing kah atau ngapain ya? Oke, ini luar biasa ya Kak Ririn. Kemarin kita sudah memperingati Hari Anak Nasional ya. Kita melihat sebagian anak-anak yang kurang mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Kalau Kak Ririn sendiri ini sebagai pembina anak-anak berprestasi lah ya yang ada di Kota Medan, melihat kondisi dunia hiburan ataupun potensi-potensi anak di bidang hiburan di Kota Medan sekarang ini seperti apa Kak Ririn? Iya. Kalau belakangan kita lihat awal-awal pandemi kan memang banyak sekali kegiatan itu yang kita ikut perlombaan pun lewat online ya, Kak. Kemudian pertunjukan pun kita online. Nah, di tahun 2022 setelah dinyatakan kita mulai sedikit-sedikit memulai nih. Iya. Dan saya pun mulailah membuat pelatihan-pelatihan lagi ke anak-anak. Mulai bangkit ya, lagi. Jadi untuk potensi sendiri yang seperti Kori tanyakan tadi, Kota Medan ini tidak kekurangan potensi sama sekali. Benar. Nah, saya mencoba mengisi memang ketika pandemik waktu anak-anak itu untuk belajar. Jadi biasanya mereka main game di rumah, terus hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, maka saya bukalah sanggar sendiri untuk memang memacu keinginan anak-anak belajar. Dan terbentuklah alhamdulillah kalau untuk sanggar anaknya sendiri kita berjalan sekitar baru 8 sampai 1 tahun nih, 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi baru nih untuk anak-anak. Kalau untuk daily company-nya sendiri itu sudah hampir 12 tahun. Udah 12 tahun. Tapi yang saya kelola waktu itu ya seperti pertunjukan teater bangsawan, musik yang seperti itu kan. Nah, kalau untuk concern ke anak, saya 8 bulan sampai dengan baru 1 tahun belakangan waktu pandemi kemarin. Dan ternyata alhamdulillah sekali apa yang kita perjuangkan ini sudah mulai memetik hasil. Karena memang kita lihat dunia showbiz, dunia industri sudah mulai terbuka lagi kan. Kalau dulu Audrey sendiri adalah salah satu talent saya. Jadi Kak TVRI dulu ada yang namanya Warta Dunia Anak. Nah, mereka lahir dari situ nih.
Oh iya. Ditemukan oleh presenter-presenter TVRI, dari situlah mereka belajar. Tapi ketika pandemik kan memang tidak ada sama sekali, dan mulai ada lagi arena anak, tuh, kita isi juga tuh di arena anak, dan ternyata wadah-wadah seperti itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang, sehingga mereka bisa kembali mengkreasikan. Jadi kreativitas anak itu kan banyak sekali, luar biasa. Itulah yang saya tumbuhkan di diri anak-anak ini supaya mereka maju. Jadi kalau sudah terbentuk karakter yang kuat, maka kita akan mendapatkan generasi muda yang hebat. Benar sekali, Kak Ririn, luar biasa sekali Kak Ririn ini memberikan wadah untuk anak-anak menyalurkan hobinya, minat dan bakatnya, luar biasa sekali. Kak Ririn, kenapa sih Kak Ririn tertarik, ini ya baru setahun belakangan ya, 2 tahun lah ya kurang lebih. Kenapa ini udah mulai tertarik untuk memberikan wadah di dunia hiburan untuk anak-anak nih Kak Ririn? Awalnya saya adalah salah satu guru di sebuah sekolah swasta di Kota Medan. Nah, pada waktu itu yang saya bina khusus anak-anak yang ada di sekolah itu saja, gitu. Memang seperti Audrey salah satunya, ada beberapa juga artis TVRI yang cilik itu saya bina dari satu sekolah. Kemudian di tahun 2021 saya mencoba untuk mengembangkan dan saya mengundurkan diri dari sekolah itu, lalu saya membuka kesempatan untuk anak-anak yang berasal dari berbagai sekolah untuk yuk kita sama-sama nih belajar gitu. Dan anak-anak yang masuk sanggar itu hampir rata-rata mempunyai keinginan dan mereka mempunyai potensi yang keren-keren, Kori. Benar. Dari segi mendongeng, baca puisi, storytelling, teater, kabaret. Jadi saya menggali itu sedikit demi sedikit. Awal pasti kita menemukan jalan yang agak susah ya. Tapi karena mereka memang punya kemauan dan punya potensi yang kuat, jadi mereka alhamdulillah belum 1 tahun prestasi yang mereka raih itu sudah keren-keren. Wah, luar biasa ya. Ini kita memang patut apresiasi untuk talenta-talenta anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada di Kota Medan, luar biasa. Ini terbukti juga kalau mengikuti ajang-ajang kompetisi nasional kan selalu ada tuh dari Medan. Selalu ada top 3 itu pasti lah ya. Mungkin pemenangnya bahkan juara 1. Finalis yang ditakutin mungkin dari orang Medan. Luar biasa. Oke, Kori beralih ke Audrey nih. Audrey boleh ceritain dulu dong kegiatannya sekarang, apa kesibukannya? Mungkin kalau sekarang Audrey lagi sibuk untuk kembali beradaptasi di sekolah, karena Audrey baru saja balik nih dari Amerika. Nah, itu juga kita sekolah harus tuh di Amerika, iya. Oh, ternyata Audrey ke Amerika itu untuk sekolah, pemirsa ya, bukan untuk healing ataupun jalan-jalan ya. Audrey boleh ceritain di Amerika sekolah apa dan kegiatannya ngapain Audrey di sana? Nah, jadi pada tahun 2020 nih, di zaman pandemi, yang dimana masih banyak sekali seperti kayak program beasiswa atau seperti program perlombaan secara online, secara virtual. Karena emang waktu itu seperti tidak ada yang dilakukan, Audrey ngeliat nih, oh ada program beasiswa. Full scholarship dari pemerintahan Amerika yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya, dan juga programnya ini bernama Kennedy Lugar Youth Exchange and Study atau KLYS. Jadi Audrey coba-coba iseng daftar nih di tahun 2020, di mana Audrey masih duduk di kelas 1 SMA. Nah, seleksi bertahap dari chapter, dari Kota Medan, lalu ke provinsi, nasional, internasional, sebanyak 20.000 peserta, dan akhirnya yang diberangkatkan ke Amerika ada 80 orang dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Audrey menjadi bagian dari 80 orang tersebut. Wah, luar biasa, kita beri tepuk tangan, luar biasa. Audrey ini sangat membanggakan sekali ya, dan kita bangga punya Audrey ya, anak Medan ya, pemirsa yang membanggakan. Bukan hanya go nasional ya Kak Ririn, ya udah go internasional, luar biasa sekali. Dan ini beasiswa loh ya. Beasiswa. Wah, luar biasa. Nah, kita nanti akan ngobrol lebih banyak lagi ya bersama dengan mereka. Kita akan lihat tayangan berikut ini ya pemirsa, kita akan lihat ada visual dari Kak Ririn dan juga Audrey. Berikut ini. Oke, ini kegiatan apa Kak Ririn? Nah, jadi ini salah satu paduan suara. Yang pertama tuh, ini kita tari. Nah, ini penyambutan acara Gebyar dan Expo Pendidikan menyambut Bapak dan Ibu Wali Kota. Jadi kita seperti flash mob gitu, Kori. Nah, ini kita latihan baca puisi,
Di mana, Kak? Ya, itu kita di Sanggar. Di Sanggar ini ya. Nah, ini pantomim. Pantomim. Iya, ini Wah, luar pantomim yang biasa. juga bagian dari kegiatan di Lembaga Kesenian Daily Company. Nah, ini kita waktu teater. Ini tahun 2022 bulan Februari kita mengikuti lomba teater. Wow. Nah, dan ini sendiri musikalisasi puisi. Wah, banyak Nah, sekali kegiatannya iya, ya. musikalisasi puisi. Di sini kita berhasil meraih juara 2. Wow. Nah, ini selesai apa? Euforia selesai Euforia pementasan. ya. Lega ya, akhirnya selesai. Lega. Nah, ini bagian dari latihan paduan suara waktu itu untuk kegiatan G20. Iya. Jadi ini sudah diberangkatkan ke sana, Kak? Belum. Untuk G20 belum ya? Belum, kita masih persiapan ini kan. Tapi kalau untuk ini pantomim, disinilah kita seperti gladi resik ya. Gladi resik untuk kegiatan paduan suara. Oke. Ya, tetap memberikan semangat kepada wah. anak-anak sebelum perform, itu dia. Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan ya, Iya. kayak dari Sanggar yang dinaungi oleh Kak Daily Ririn Daily Company itu tadi ya, luar biasa. Kak, boleh ceritain ulang kegiatannya apa-apa saja yang digarap oleh Kak Ririn dan teman-teman? Iya. Kalau Daily Company itu sendiri kan dia teater. Teater ya? Jadi teater itu ibunya seni. Jadi dari teater kita munculkan ini, ada yang baca puisi, ada mendongeng, kemudian ada kabaret, ada drama musikal, kemudian kita coba lagi, kebetulan ada tawaran waktu itu untuk mengikuti paduan suara. Paduan suara, kita coba ke anak-anak dan mereka terima. Jadi Kori, ternyata anak-anak ini kalau kita berikan kesempatan kepada mereka di berbagai cabang seni apapun, Bisa ya, bisa. Kak Ririn? Luar biasa. Selama mereka ada kemauan. Dan anak-anak tahu energinya itu kan nggak pernah habis. Benar. Kalau kita yang latih 15-20 menit udah agak ngok ya kan. Tapi kalau anak-anak gimana, Kak? Dia disuruh istirahat, oke kita break dulu ya 15. Mereka bukan istirahat, mereka main prosotan, mereka Kayak nggak lari-lari. ada habisnya Makanya saya energinya bilang ya. baterainya tuh full terus kalau anak-anak. Kita yang orang dewasa ini terkadang ngelihat mereka malah letih kan. Iya, luar biasa. Tapi itulah, ketika mereka punya kemauan, rintangan apapun yang ada di depan mata, insya Allah bisa kita selesaikan. Luar Gitu. biasa. Nah, pemirsa, kita akan buktikan ya seperti apa talenta anak yang ada di Kota Medan ini. Kita akan tampilkan ya salah satu murid lah ya Iya. dari sanggarnya Kak Ririn. Beliau akan membawakan puisi nih, membacakan sebuah puisi dan nah, ini adik kecil sudah tampil. Ini adalah Al Desni Pratama. Silakan Al. Selamat pagi Indonesia. Karya Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku terlalu kurus untuk ngacut terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat
dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari tentu ku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Ku bayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kenyembuhan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat, para perempuan menyalakan api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah. Telah hancur kristal dusta, hianat, dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Luar biasa sekali. Terima kasih Aldesni Pratama. Wah, waduh, nyampe gitu ya feel-nya, luar biasa sekali. Kak, ini anak sekecil ini bisa membawakan puisi dengan luar biasa, itu luar biasa loh Kak Ririn. Ini melatihnya berapa lama dia latihan sampai Jadi bisa Al seperti pertama itu? kali masuk ke sanggar itu memang belum bisa baca, Wah. Kori. Iya, jadi memang dia, saya akui bahwa dia adalah salah satu, saya menyebutnya anak-anak binaan Sanggar Daily Company itu Rangers. Wow, Rangers Daily Ranger-Rangernya ya, Company. oke. Biar agak lebih keren gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi dia pertama kali masuk ke sanggar itu memang dibandingkan dengan teman-teman yang sudah kelas 3, kelas 5 SD, kelas 6 SD yang memang sudah bisa baca, Al itu termaksud anak pada saat itu agak lumayan sulit untuk melatih dia. Sampai akhirnya ada salah satu perlombaan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Al itu tertarik. Pertama kali lomba dia kalah, muntah-muntah Kori. Ya Allah. Muntah, sedih. Saya kok Sedih kalah, ya, Bu. stres. Tapi saya selalu mengatakan bahwa perlombaan itu adalah bagian dari pengalaman. Benar. Semakin sering kalian ikut lomba, maka pengalaman kalian akan semakin banyak, kemudian mental kalian akan semakin kuat. Semakin kuat, benar. Sekali kalah, ikut lomba berikutnya langsung menang. Wow. Lomba lagi, menang. Sampai akhirnya dia bisa membacakan salah satu, ini termaksud puisi panjang dan agak sulit, Selamat Pagi Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono, itu sebenarnya untuk kelas anak SMA. Tapi saya selalu memberikan hal-hal yang sulit, agar anak-anak itu hal sulit aja bisa kulewati. Jadi pembelajaran kita memang kita mulai yang sulit-sulit dulu. Ketika yang sulit bisa dilewati, maka semuanya insya Allah akan mudah. Iya, Gitu luar dia. biasa. Nah, ini anak-anak menjadi kuat dan sangat luar biasa seperti itu karena memang pendidik-pendidiknya juga yang luar biasa, yang memberikan semangat-semangat motivasi untuk terus berlatih seperti itu ya. Jadi memang anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa seperti Al tadi. Nanti akan kita saksikan kembali, ada akan satu penampilan lagi dari Rangernya Kak Ririn ya. Tapi sebelum kita lihat penampilannya, kita break dulu ya pemirsa ya. Kita akan dihibur kembali dengan K-Acoustic.
berkarya bersama, bercerita karya. Tunjukkanlah karyamu di ekonomi kreatif, jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah, ku pasti akan bisa. Oh, ekonomi kreatif, ya. Iya, kita kembali lagi pemirsa di Ekonomi Kreatif ya, dan kita masih bersama dengan Kak Ririn dan juga Audrey di sini. Kita masih membahas tentang geliat industri hiburan anak. Tadi sebelum break kita sudah menyaksikan penampilan dari Rangernya Kak Ririn ya. Ada Aldesni tadi sudah membawakan puisinya. Nah, kali ini kita akan melihat penampilan dari salah satu Ranger cantik ya, Stephanie Abigail Simanjuntak. Dia akan membawakan sebuah lagu untuk kita semua di sini. Silakan Stephanie Abigail Simanjuntak. Ini lagu karya Abigail. Aku punya cerita, cerita untuk kita, agar selalu bisa menggapai semua cita-cita. Tak perlu kemana-mana, tak perlu bayar siapa. Ini lagunya, coba didengarkan semua. Satu, harus sayang mama. Dua, harus sayang papa. Tiga, rajin ke sekolah. Empat, tak lupa belajar. Lima, jangan cari musuh. Enam, perbanyak berteman. Tujuh, rajinlah berdoa. Delapan, kita jadi sukses. Tak perlu kemana-mana, tak perlu bayar siapa. Ini lagunya, coba didengarkan semua. Satu, harus sayang mama. Dua, harus sayang papa. Tiga, rajin ke sekolah. Empat, tak lupa belajar. Lima, jangan cari musuh. Enam, perbanyak berteman. Tujuh, rajinlah berdoa. Delapan, kita jadi sukses. Satu, harus sayang mama. Dua, harus sayang papa. Tiga, rajin ke sekolah. Empat, tak lupa belajar. Lima, jangan cari musuh. Enam, perbanyak berteman. Tujuh, rajin ke sekolah. Delapan, kita jadi sukses. Satu, harus sayang mama. Dua, harus sayang papa. Tiga, rajin ke sekolah. Empat, tak lupa belajar.
Fani Abigail Simanjuntak dengan lagu ciptaannya sendiri, luar biasa sekali. Sangat relate Lagunya sekali dengan anak-anak kan. Bener, lagunya bagus sekali, suaranya juga merdu sekali, luar biasa loh ya anak-anak kita nih ya, Kak Ririn ya. Ih luar biasa, saya sampai tercengang, lagunya bagus banget. Jadi di tengah gempuran lagu-lagu dewasa, di Iya. tengah gempuran TikTok, kita harus melahirkan kembali lagu-lagu anak yang bisa memotivasi. Benar. Kalau gitu seperti kan. lagu-lagu ini kan dia easy listening, jadi Iya. anak-anak juga suka Suka, dengarnya ya. Wah luar biasa sih. Oke, saya kembali lagi ke Audrey ini. Audrey, kalau Audrey sendiri lebih dominan ke seni yang mana nih? Kalau misalnya Audrey sendiri dari dulu awalnya tuh belajar untuk mendongeng, juga di kelas 4 SD di saat masih banyak sekali perlombaan-perlombaan sastra seperti mendongeng, terus juga berpidato, dan juga dulu Audrey sempat mengisi koran Waspada dan juga analisa. Audrey sangat tertarik di seni sastra dan juga di public speaking. Karena dari dahulu tuh emang dilatih untuk bisa berbicara di depan umum dan juga kayak melakoni watak dan memperluas wawasan tentang seni dan lain-lainnya. Wah luar biasa, itu kayaknya semua bidang seni itu masuk ya, luar biasa. Memang kalau anak-anak ini memang harus dilatih, diasah semuanya ya Kak Ririn. Semua bidang seni itu harus diasah sampai nanti suatu ketika dia menemukan yang mana yang paling klik di diri dia, begitu ya Kak Ririn ya. Wah luar biasa. Kalau Audrey sendiri melihatnya bagaimana sih untuk anak-anak di era sekarang ini, tantangannya kan berbeda dengan yang dulu ya. Kita sekarang lihat anak-anak digempur dengan teknologi yang semakin canggih, gadget dan lain sebagainya. Audrey melihatnya seperti apa sebagai influence anak itu? Apa yang Audrey sampaikan kepada anak-anak di luar sana? Apa yang Audrey influence kepada anak-anak? Sebenarnya kalau misalnya dari Audrey sendiri, banyak sekali sisi positif atau mungkin dampak positif yang bisa kita ambil dari teknologi di era milenial ini. Benar. Terutama dulu di tahun 2020 di masa-masa pandemi, di mana kita nggak tahu harus mau les kemana lagi karena semuanya tutup, sekolah tutup. Disitulah banyak program-program virtual diciptakan. Seperti di saat itu Audrey juga ikut membuat les bahasa Korea secara gratis. Jadi di mana kita bisa melihat sisi positif dari teknologinya tersebut, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mungkin anak-anak bisa lebih aware sama kehidupan di luar juga, karena dari teknologi saja kita bisa ngelihat nih apa yang terjadi di negara ini, apa yang terjadi di negara itu. Tanpa harus kita terbang ke sana. Benar sekali. Dan mungkin cara membatasinya itu ya kita harus buat lingkungan-lingkungan atau mungkin platform-platform yang lebih positif. Contohnya misalnya kalau misalnya kita nih di Instagram, mungkin kalau ada seperti akun-akun yang mungkin membawa dampak atau citra negatif. Bisa kita remove, terus kita lebih perbanyak saja akun-akun positif seperti mungkin akun-akun quotes atau juga akun-akun beasiswa dan juga perlombaan-perlombaan. Jadi sebenarnya teknologi itu juga bisa membantu membantu anak-anak yang dari dini itu untuk bisa lebih open-minded dan juga lebih worldwide pemikirannya gitu. Tapi ya emang sisi negatifnya juga banyak gitu. Jadi memang harus pintar-pintar menggunakannya ya. Harus difilter lah ya mana yang baik dan mana yang tidak. Mungkin kalau untuk anak-anak peran dari orang tua ini sangat penting ya Kak Ririn ya, untuk membantu memfilter mana yang bisa diakses seperti itu ya, karena memang kan kecanggihan teknologi luar biasa saat ini. Tapi memang sangat berdampak positif untuk kemajuan anak-anak kita sendiri, baik itu informasi dan lain sebagainya ya, luar biasa sekali. Nah ini memang luar biasa ya Kak Ririn ya kalau melihat anak-anak yang ada di Kota Medan itu sendiri. Lalu apa yang akan program apa lagi yang akan dilakukan Kak Ririn bersama teman-teman dengan sanggarnya untuk mengembangkan kembali kreativitas anak-anak dan memeriahkan kembali industri hiburan anak di Kota Medan? Iya. Saya punya impian suatu saat saya bisa membawa anak-anak saya, mau dia anak didik saya ataupun anak-anak yang memang mau berprestasi dan belajar bersama
ke tingkat internasional. Jadi ada beberapa event anak seperti Children Festival di tahun 2016 ya, Dre. Kita pernah dapat undangan ke Turki pada waktu itu. Hanya saja memang kegiatan ini kita masalahnya di sponsorship. Karena kan untuk tiketing, akomodasi, transportasi, tempat tinggal di sana, itu kan kita harus searching lagi tuh. Jadi memang saya punya impian suatu saat kita bisa membangun sebuah atmosfer positif yang bisa membawa anak-anak kita dari tingkat nasional ini ke taraf internasional. Karena memang anak-anak sekarang luar biasa loh, Kori. Mereka punya pemikiran yang terkadang mungkin karena itu tadi ya, internet tadi, mereka hanya menonton saja, tapi kan terekam di otak mereka. Sebagai orang tua, kalau kita tidak memberikan wadah yang positif, maka anak-anak itu ya jadi susah diajak ngomong, kemudian sendiri, muncullah kata-kata yang namanya autism dan lain-lain. Padahal mungkin orang tua karena kesibukannya, dia kurang memperhatikan anaknya di situ. Jadi sebagai orang tua kita jangan menyalahkan anak, berkaca dulu gitu. Di mana nih sisi kenapa anakku seperti ini gitu. Dan banyaknya anak-anak yang masuk ke sanggar, Bu, biar udahlah Ibu hajar aja, biar ada kegiatan positifnya. Ketika dia sudah bertemu dengan atmosfer positif, maka anak-anak yang tadi kehilangan tempat bermain, mereka akan menemukan hal-hal baru yang nantinya akan menjadi salah satu cara mereka untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Itulah mimpi saya, membawa mereka untuk bisa perform keluar, baik mengikuti perlombaan ataupun pertunjukan-pertunjukan seni. Kalau di Jakarta itu ada Om Yose. Jadi kiblat saya itu Om Yose. Tahun ini mereka berangkat ke Jepang. Nah, kalau kita di Medan, mungkin karena anak-anak itu kan lumayan ribet nih mempersiapkan, kemudian takut mental mereka nggak siap gitu. Tapi kalau saya, insya Allah yang saya tempah pertama kali itu adalah mentalnya. Ketika mental mereka kuat, panggung itu bukan satu masalah besar lagi. Mereka mencari panggung, panggung, Gori. Terakhir ketika kita diberi kesempatan untuk perform drama musikal, itu mereka di atas panggung sudah seperti tempat mereka bermain sendiri, mengalir begitu saja ya. Mengalir karena mereka sudah menikmati peran mereka di atas panggung. Jadi jangan pernah kita sepelekan anak-anak karena mereka punya potensi luar biasa kalau kita menemukan tempat yang tepat untuk mereka. Itu tadi. Oke, kita aminkan ya, ini cita-cita yang sangat luar biasa dari Kak Ririn. Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh Kak Ririn dan kita semuanya pasti menginginkan itu untuk go internasional, mengembangkan kembali potensi anak-anak yang ada di Kota Medan, luar biasa sekali. Seperti Audrey mungkin ya, pemirsa sudah go internasional dengan wawasan yang sangat luar biasa ya, telah mendapatkan beasiswa di sana. Audrey bisa jelaskan kembali sekolah di sana kegiatannya apa-apa saja? Mungkin karena tujuan dari program Audrey sendiri itu adalah untuk menjembatani antar negara, karena program ini berasal dari Amerika Serikat dan mengungkit kembali kasus 9/11 atau di mana dua pesawat yang menabrak Twin Towers di New York. Program ini diadakan untuk menghilangkan diskriminasi antar Muslim dan juga warga Amerika Serikat, dan juga seperti rasisme, dan mungkin kita bisa membantu untuk membahas tentang beauty standards dan lain-lainnya di Amerika. Jadi di Amerika itu kita boleh memilih pelajaran sendiri. Kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa milih IPA dan IPS gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya di Amerika itu kita dikasih pilihan nih. Kalau dari state Audrey sendiri atau dari provinsi Audrey sendiri itu kita diwajibkan untuk mengambil 4 pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, social study itu sejarah atau politik, dan juga science atau IPA. Nah, sisanya ada 4 lagi nih peminatan yang bisa kita pilih sesuai dengan value atau sesuai dengan interest kita. Misalnya kita suka masak, ada kelas masak. Terus juga ada kelas child development di mana kita bisa kayak training our parenting skills, di mana kita sekarang di era milenial ini kita butuh melatih skill keibuan, skill kita untuk melatih anak-anak gitu. Terus juga ada kelas bahasa Prancis, kelas bahasa Mandarin dan lain-lainnya. Kelas seni ada juga? Ada. Pasti, ya? Jadi di Amerika Audrey itu mengambil kelas politik, kelas pemerintahan Amerika, terus
kelas sejarah Amerika, kelas matematika, kelas bahasa Inggris, kelas Earth and Space tentang lingkungan, dan juga kelas choir atau paduan suara. Dan di kelas paduan suara ini kita juga memiliki pertunjukan-pertunjukan di setiap musimnya. Contohnya waktu musim gugur itu ada performance yang mengaitkan lagu-lagu tuh tentang musim gugur. Terus kita boleh undang orang tua, boleh undang orang-orang di sekitar kita. Terus di winter kita nyanyi lagu winter nih, lagu Christmas dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu tergantung dengan kemauan kita sendiri. Kita nih cocoknya di bidang apa, kita nih maunya di bidang apa gitu. Dan juga di Amerika itu banyak sekali fasilitas-fasilitas atau mungkin klub-klub yang bisa kita ikuti. Contohnya ada klub model UN atau United Nations di mana kita bisa melatih skill diploma kita. Kalau misalnya Audrey kemarin, Audrey masuk di klub Key Club, yaitu kelas di mana kita bisa bersukarela, di mana kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan makanan. Ntar kita nih yang menyalurkan, datang ke charity-charity. Gitu benar. Terus juga ada kelas drama club. Nah, jadi karena dari dulu nih Audrey dididik penuh di drama oleh Bu Ririn juga. Jadi pas Sudah sampai ada bekal ya. Jadi pas sampai di Amerika itu teman-teman yang ada di Amerika pada kaget. Oh, iya bener. Sebenarnya ini kayak gini teater nih. Sebenarnya drama itu seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah kemarin Audrey bisa jadi leader di drama club di bagian dance-nya. Dan juga melatih wataknya teman-teman, melatih dialognya teman-teman bersama juga. Jadi istilahnya itu berbagi budaya. Nah, dari budaya Indonesia ini Audrey mempelajari segi drama seperti ini. Dari Amerika mereka mempelajari segi drama seperti itu. Jadi kita bertukar wawasan karena itu juga bagian dari programnya. Jadi Audrey juga diharuskan untuk mempresentasikan budaya Indonesia di kelas politik tuh waktu itu. Di Hari Internasional, Audrey berhasil mempresentasikan budaya-budaya Indonesia, ada juga tarian, juga ada kata-kata dari dialek Indonesia, di mana Audrey juga mengajak teman-teman untuk berlatih bahasa Indonesia. Benar. Karena di Indonesia banyak sekali kurs yang bagus dialek-dialeknya juga berbeda-beda. Benar sekali. Wah, menarik sekali ya, luar biasa sekali. Jadi kalau Audrey sendiri, Kori, dia dari kelas 3 SD sudah belajar di Daily Company sendiri, Drama itu tadi ya, drama teater itu ya. tadi, dan dia bisa mengembangkan, dan ternyata apa yang dia dapatkan di Indonesia di Sanggar sendiri bisa dia aplikasikan dan sangat berguna ya, di Audrey, internasional. bisa Makanya saya sangat sangat percaya bahwa anak muda Indonesia itu nggak kalah hebat loh dengan orang-orang yang di luar sana gitu. Dan kita harus yakin kita bisa. Benar. Karena memang kalau kita sudah show off lah ya, bukan show off ya, cuma kita mempertampilkan apa yang ada di diri kita luar biasa sebenarnya, dan sangat dikagumi juga oleh luar dunia. sana, iya benar. Diakui kan sekali. memang kebudayaan Indonesia itu luar biasa. Dan juga waktu di Amerika tuh nggak hanya orang-orang Amerika saja, tapi juga banyak anak-anak pertukaran pelajar dari negara-negara lainnya. Ada sekitar 30 sampai 40 negara, contohnya seperti negara Kazakhstan, ada juga dari Jerman, Italia dan lain-lainnya. Jadi ketika mereka lihat nih penampilan dari budaya-budaya Indonesia, dan mereka juga kaget kalau di Indonesia sendiri itu kita memiliki 17.508 pulau, dan mereka tuh langsung kayak, hah? Jadi itu sebanyak kalian itu? Bener. Sebanyak Jadi itu. kalian itu dari pulau ke pulau naik apa? Naik kapal? Apa naik perahu gitu kan? Jadi ya kita ini benar-benar negara yang multicultural, Kaya di mana di setiap provinsinya pun kita memiliki budaya yang berbeda. Jadi waktu kita bawa budaya itu ke internasional, mereka terkaget-kaget karena karena ini benar-benar beragam, dan juga dialeknya, dan juga bahasanya, benar sekali, kebudayaannya, benar. Dan Indonesia itu sangat kaya, kaya sekali, dari segi apapun itu, Apapun, termasuk dari dunia hiburan, industri seni ya, luar biasa sekali. Ini memang patut diacungi jempol. Kita harus patut berbangga sebagai anak Indonesia dan sebagai anak Sumatera Utara, Kota Medan yang memang talenta-talentanya luar biasa sekali ya. Nah, Kak Ririn, kalau untuk seperti pertunjukan ataupun
kalau untuk pertunjukan itu maksudnya pemerintah itu memberikan ruang nggak sih? Ada nggak sih bantuan atau apa gitu dari pemerintah untuk sanggarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sekali saya katakan bahwa di tahun 2022 ini Sanggar Deli Company menerima dana hibah dari Dinas Kebudayaan Kota Medan, memang untuk membuat sebuah pertunjukan kebudayaan. Dan saya pada waktu itu saya mengajukan proposal karena niat saya ingin kembali membangkitkan kebudayaan yang ada di Kota Medan. Dan itu di-approve. Insya Allah bulan 9 kita akan melakukan sebuah pementasan besar dan isinya itu dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Dan itu seni yang akan saya tampilkan itu dari seni teater, musik, puisi, syair, pantun. Kita akan kolaborasi menjadi sebuah pertunjukan yang insya Allah kami akan persiapkan spektakuler. Wah, udah nggak sabar ini ya. Tinggal beberapa bulan lagi ya, mudah-mudahan ini lancar, sukses, dan ini sangat membanggakan kita semua pastinya. Wah, luar biasa. Jadi kalau dukungan pemerintah memang kita dapatkan, dan kita juga tetap membuka peluang kepada pihak swasta untuk bergabung bersama kita supaya kita kembali membangkitkan lagi euforia kesenian, ya Kori, yang sudah lama hampir 2 tahun kita tinggalkan gitu. Dan ini untuk siapa ya? Untuk generasi muda kita juga, karena kita nih nggak lama loh hidup. Banyak sekali kan, dan kalau tidak kita yang mempersiapkan anak-anak ini siapa lagi? Benar sekali, benar-benar. Karena memang untuk kedepannya nanti Indonesia ini akan dipimpin oleh anak-anak kita ini loh ya. Kita harus menyiapkan bibit-bibit unggul untuk memimpin negara yang luar biasa kaya dan besar ini. Generasi muda yang berpikiran global, yang mempunyai cita-cita internasional. Nah itu dia penting sekali. Tiba-tiba muncul di otak saya itu. Itu luar biasa loh kata-katanya, itu bisa jadi quote gitu ya Kak Ririn ya. Oke, nah untuk Audrey kasih dong saran ataupun masukan kepada teman-teman di rumah yang ingin seperti Audrey sendiri di sini, pesan-pesannya kepada teman-teman di rumah. Sebenarnya dari Audrey sendiri itu just be yourself, tetap juga percaya pada diri kamu sendiri, apapun bakatnya, apapun talent yang kamu punya, apapun kemauan yang ada di dalam diri kamu, tetap kembangkan. Jangan terpacu oleh omongan-omongan orang lain, jangan terpacu oleh lingkungan negatif. Apalagi omongan dan netizen ya. Benar sekali, benar sekali. Mulut netizen nggak bisa direm. Benar, karena di era milenial ini kita banyak takutnya. Kita banyak takut dengan juga mental illness. Kita nih takut kalau misalnya kita tampil di TV, terus kita nggak fit in the beauty standards, kita aku nggak mau tampil di TV karena aku insecure. Jadi sifat-sifat seperti itulah yang harus kita hilangkan dan juga cari wadah-wadah yang positif seperti yang Bu Ririn katakan tadi. Karena dari kecil, karena Audrey itu istilahnya tuh Bu Ririn ini ibu kedua gitu. Jadi karena terus diasah dengan perlombaan-perlombaan, setiap harinya pulang sekolah tuh ada kegiatan atau ada latihan gitu. Ada aja nih mau ngejob di sini, mau ngejob di sana, terus ikut karena ya sekarang dapat enaknya gitu Kak. Jadi dapat manfaat-manfaat yang udah diasah, benar. Ilmu yang diberikan. Benar sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, terutama adik-adik yang masih SD, SMP, dan juga SMA, terus kembangkan minat dan bakat kalian, dan juga jangan takut sama lingkungan sekitar, terus kembangkan dan juga dengarkan apa kata guru kalian. Iya, luar biasa. Terima kasih Ririn. Terima kasih. Sukses terus, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Kak Ririn, makasih ya udah Sama-sama, hadir. Kori. Mudah-mudahan sukses selalu sanggarnya dan semakin banyak anak-anak yang bergabung untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan kembali dihibur oleh Keikoustik. Silahkan Keikoustik.